yang kaya, beraneka ragam cagar budayanya. Semangat lestarikan cagar budaya, selamatkan identitas bangsa. Bersatu mari kita saling menjaga cagar budaya Indonesia. Indonesia, negeri yang kaya, beraneka ragam cagar budayanya. Semangat lestarikan cagar budaya, selamatkan identitas bangsa. Bersatu mari kita saling menjaga cagar budaya Indonesia. Cagar budaya, selamatkan identitas bangsa. Bersatu mari kita saling menjaga cagar budaya Indonesia. Cagar budaya Indonesia. Tiga ini domestik itu artinya makanan sehari-hari yang kita makan, minuman sehari-hari yang kita minum, itu sistem domestik. Kemudian dari makanan sehari-hari itu kita melihat ada difungsikan untuk difungsikan untuk sosial, ya. Misalnya mengumpulkan masyarakat hajatan, itu sebenarnya makanan yang fungsinya sosial untuk merekatkan hubungan antara satu sama lain yang berhubungan dengan sistem sosial itu. Misalnya ada hajatan, itu kan masyarakat datang, itu makanan di situ sudah mengandung fungsi sosial. Kemudian yang fungsi religius itu apabila makanan itu difungsikan saat itu untuk kepentingan keagamaan atau kepercayaan. Misalnya
sesajian itu makanan juga, tetapi pada saat itu difungsikan untuk sistem religi itu. Jadi ketika subsistem itu bisa bergabung menjadi satu, ya, tapi bisa terpisah-pisah. Ya. Yang untuk sistem sosial, ya diadakan pada waktu kesempatan sosial, ada hajatan dan sebagainya. Kemudian ada sistem sehari-hari sudah itu yang kita maksudkan makanan, tapi yang sehari-hari itu suatu ketika bisa difungsikan. Misalnya ada jajah atau ada lemper, itu kan tidak makanan sehari-hari. Masa sehari-hari makan lemper nanti, ya. Tetapi suatu saat difungsikan oleh masyarakat dalam hajatan tertentu. Kan itu apa namanya, hajatan itu kan misalnya mantu, hitanan dan sebagainya. Yang cocok dengan mantu, ya, mantu itu artinya apa toh? Kejenuhan metu, artinya makanan yang tidak biasa kita keluarkan berhubung mantu, terus iya itu mantu. Kemudian sistem religi, makanan yang kita fungsikan untuk upacara-upacara, misalnya saji itu ada saji yang sekaligus untuk sajian, dan ada yang juga akhirnya dimakan manusia, berubah menjadi sistem teknologi. Nah, ketiganya itu disebut, oleh karena itu disebut sosiofag, itu yang makanan yang untuk sosial, ya. Kemudian yang disebut ideofag, itu makanan yang untuk ideologi. Teknofag itu makanan yang untuk sehari-hari. Ini kita ambil contohkan itu. Nah, apapun hasil karya budaya itu mesti ada 3 macam ini. Sosiofag itu dari kata artefak sosial itu, semuanya artefak. Artefak itu apa tuh? Artefak itu adalah sesuatu yang telah mengalami perubahan karena campur tangan manusia. Yang ini meja kayu ini artefak, tapi bahannya itu bukan artefak. Kayu itu benda alam. Ya. Pokoknya yang membedakan artefak dan bukan itu karena ada campur tangan manusia. Nah, makanan itu juga ada campur tangan manusia, karena yang tadinya berupa tumbuh-tumbuhan, berupa binatang-binatang, kemudian diolah dengan sistem teknologi tertentu menjadi makanan. Nah, ya. Nah, dan makanan itu sendiri mempunyai 2 aspek, yaitu aspek behavioral, ya, aspek yang berhubungan dengan kelakuan manusia. Ya. Yang kedua itu aspek transformasional. Ya. Aspek transformasional adalah yang hubungannya dengan transformasi. Aspek behavioral itu terdiri dari 3 berturut-turut, yaitu kalau saya cepatkan buat pakai deposisi. Nah, pertama buat makanan itu apapun jenisnya mesti dibuat. Ya. Meja ini berupa meja ini karena dibuat, semua mesti mempunyai aspek buat. Nah, aspek buat itu yang
pertama sekali akan menunjukkan fungsi itu. Kemudian setelah dibuat itu kemudian difungsikan aspek pakai, buat pakai. Makanan juga demikian, setelah dibuat difungsikan, dipakai untuk apa? Untuk makanan sehari-hari, untuk upacara, untuk sesaji, itu aspek fungsi. Dan ketiga itu depositi, itu artinya setelah makanan itu bersisa itu mengalami deposisi, tapi kadang-kadang habis deposisi terjadi lagi buat terus siklus gitu ya. Seperti kalau kita lihat di layar TV di salah satu tempat di Manila sana, itu ada jualan makanan itu dari aspek deposisi dulu, makanan itu sudah dibuang, sudah tidak dipakai, tapi dikumpulkan lagi oleh masyarakat yang lain, diolah lagi menjadi makanan, dibuat lagi, begitu saja. Ya. Kemudian aspek transformasi itu ada dua. Transformasi itu kan pemindahan, ya, perpindahan makanan itu, ya. Perpindahan itu karena dua hal. Perpindahan karena alam itu kita sebutkan and transform. Penyebab perpindahan itu karena alam, peristiwa alam. Nah, terus yang lebih banyak lagi transformasi budaya yang disebut singkat saja transformasi kultural itu, yang perpindahannya itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, makanan minuman ini banyak mengalami transformasi oleh manusia, transformasi budaya. Nah, kadang-kadang makanan itu perubahannya itu adalah karena dua hal. Perubahan karena waktu, perubahan karena tempat. Nah, kalau kita belajar kebudayaan itu, tiga aspek penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Bentuk, ruang, waktu, tiga ini. Bentuk itu ya, bentuknya budaya itu. Kalau ini bentuk makanan, bentuk minuman itu. Kemudian ada ruang itu tempat. Ya. Ada makanan Bali, ada makanan Sunda, ada makanan Jawa, itu kan ruang. Waktu, ada makanan Jawa kuno, ada makanan prasejarah, ada makanan modern. Ya. Ini jadi perpindahan itu bisa karena ruang dan waktu. Makanan pun demikian, dari waktu ke waktu yang kita konsumsi sekarang itu merupakan kelanjutan dari waktu lampau. Mungkin ada yang makanan waktu lampau yang sudah tidak teringat lagi dalam pikiran manusia, tetapi ada beberapa yang masih dalam ingatan manusia. Oh. Iya, Jambul. Nah, salah satu yang kita sumber menjadi mengulas tentang makanan itu adalah upacara sima. Di dalam prasasti itu, jenis prasasti itu banyak sekali. Ada prasasti upacara sima, ada prasasti berhubungan dengan kemenangan raja dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu prasasti, yaitu upacara penetapan sima. Biasa kita katakan dalam bahasa Jawa kuno ya. Kalau bahasa baru kan ya, simo. Tapi nanti terus menjadi lain. Simo dengan sima itu. Ya, sima itu apa? Sima itu adalah sebidang tanah
kebun atau sawah yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Kepada siapa pajak itu? Keraton. Zaman dulu itu semua hasil tanah itu disetorkan ke kerajaan itu. Nah, Sima itu adalah daerah itu dibebaskan dari setor pajak ke kerajaan. Karena apa? Karena daerah itu dinilai sangat berjasa terhadap kerajaan. Terus penduduknya diberi kebebasan untuk mengelola tanah itu. Tidak usah menyetorkan ke kerajaan. Biasanya kerajaan itu akan mengirim petugas yang namanya Sang Mangilala Truya Haji. Sang Mangilala yang Mangilala itu mungkin dalam bahasa sekarang menjadi mengelola. Truya Haji, Truya itu bilik, Haji itu raja yang mengelola bilik raja itu. Ya, itu petugasnya banyak sekali macam-macam. Nah, kemudian yang Sang Mangilala Truya Haji itu tidak boleh mendatangi Sima. Dan kata mana ini Sang Mangilala Truya Haji tidak boleh dimasuki Sima. Artinya Sang Mangilala itu tidak lagi memungut hasil-hasil panen misalnya itu. Nah, maka ketetapan Sima itu harus ditetapkan, dibuat keputusan oleh raja atau oleh pejabat di tingkat berikutnya itu. Nah, Sima itu akhirnya menjadi milik oleh masyarakat setempat, ya, yang hasil-hasilnya kemudian oleh masyarakat setempat juga. Ya, mungkin di masyarakat itu ada tempat pemujaan yang untuk membiayai upacara-upacara di desa masing-masing kan perlu itu. Maka ini diambil dari pemungutan Sima ini tadi. Ya. Aduh, kok paru kalian. Ya kadang-kadang begitu. Nah, lupakan. Tapi kalau sudah berjalan timbul lagi. Iya. Timbul apa? Iya. Kemudian maaf tentang hilang itu. Ya. Sima itu ya, penetapan menjadi tanah Sima itu dihadiri dihadiri oleh para pejabat kerajaan, banyak yang diundang. Ya. Seperti misalnya daerah sini ditetapkan menjadi Sima, pada waktu upacara penetapan itu mengundang banyak yang hadir dari pejabat pusat, pejabat desa itu ada para rama itu, rama. Kemudian pejabat desa di perbatasan desa dengan desa lain yang disebut para rama di tepi siring. Ya. Tepi siring itu kapal wates, itu diundang sebagai saksi, Pinaka saksi, Manusuk Sima sebagai saksi kalau di kemudian hari akan ada sesuatu perubahan gitu. Nah, upacara ini dipimpin oleh ada petugasnya yang disebut Sang Makudur, pemimpin upacara atau pendeta, atau ada pembantunya Sang Wahuta Makudur gitu. Nah, kemudian pada waktu upacara itu
lengkap sekali urutannya, ya, sampai kepada pesta-pesta itu yang kita mengambil makanan-makanan itu. Nah, di dalam masyarakat Jawa kuno itu kan ada yang namanya pancal upakara, 5 macam saji yang digunakan, yaitu dipa itu apa itu lampu, ya. Biang, dipa ya, dipa. Biasanya kan dulu kalau ada hajatan di kampung-kampung itu kan di tempat belakang itu kan ada dipa sentir yang kecil, tapi dinyalakan dengan minyak tanah dengan lawe itu. Nah itu akan menyala terus, setiap malam menyala terus di tempat bahan-bahan mentah itu biasanya dulu itu. Kemudian yang kedua itu adalah dupa. Dupa itu dupo, ya, kemenyan. Nah, dulu dupa, kita menerjemahkan dupo, masih sama. Ya. Yang ketiga adalah lepa. Lepa itu lepo. Di lepo itu lepa itu menjadi nama sekarang bureh. Ya, bureh di lepo. Boleh itu boleh. Kita dupa lepa. Ya. Terus ada ganda. Ganda itu gondo. Artinya bau-bauan, pewangian. Tuh. Ya. Yang kelima adalah kembang atau puspa itu. Ya. Biasanya salah satu mesti ada di dalam suatu upacara itu. Nah, ya. Untuk melengkapi upacara sima itu, maka ada yang namanya 2 alat penting, yaitu batu, ya, yang satu sebagai sang hyang watu teas itu dinamakan kata sanang sang hyang karena itu upacara resmi kerajaan watu teas, batu teas. Nah, watu teas itu seperti dengan untuk manusuk ditancapkan nih. Sekarang menjadi batas karena batu itu akhirnya sebagai batas yang ditetapkan itu ada batas watu patok gitu. Nah kemudian yang jenis perlengkapan kedua itu watu kulumpang. Kulumpang itu ya lumpang, ya. Tapi dalam pengertian itu yaitu batu yoni. Nah, yang disusuknya itu ya dengan lingga yoni itu selalu ada. Maka sekarang bisa kita katakan kalau di suatu tempat tidak ada candi, nah di situ kok ada watu kulumpang dan susuk sima itu, ini mestinya dulunya bekas untuk penetapan sima. Daerah itu daerah yang sudah dijadikan sima tuh. Nah, sang yang susuk kulumpang, kemudian ada perlengkapan lagi sang yang Brahma, itu api. Ya. Dalam upacara itu mesti pakai api. Ya. Ya. Kemudian ada binatang sebagai kelengkapan upacara,
yaitu yang disebut dalam prasasti itu ayam hireng lanang, ayam jantan warna hitam. Sekarang kan masih dipakai ayam, ya, ayam cemani, ya. Tuh, itu penting sekali, ya. Kemudian juga selain ayam jantan, ya, itu juga telur. Telur itu disebut hantiga. Hantiga itu sekarang menjadi 3. Hantiga itu hantelu. Hantelu itu telu ya sama dengan tigo, ya. Karena apa kok disebut telur-telur? Karena ada 3 bagian penting, kuningan, putih, kulitnya yang keras itu. Ini. Nanti kalau orang Jawa berikutnya itu dikaitkan dengan Hyang Nismoyo, Hyang Siwa, dan seterusnya itu. Nah, hantelu, kemudian abu yang disebut awu. Nah, caranya pacaran gini, setelah Makudur dan para peserta upacara, bahkan dikatakan di dalam prasasti bahwa peserta upacara itu duduknya mengelompok sendiri. Yang bagian utara, ada bagian timur, ada bagian selatan, persis seperti ini. Nggak ada. Iya, itu. Dan urutannya itu tergolong pada kelompoknya masing-masing. Itu yang pejabat desa di mana, ya, Malungguh, Lor, Umaret Kidul, itu bahasa kawinnya itu. Duduk di sebelah utara menghadap ke selatan gitu, dan seterusnya. Kemudian setelah itu Sang Makudur, pemimpin upacara itu mulai berdoa. Kemudian selain berdoa, kemudian diadakan apa yang disebut sympathetic magic, magis tiruan, dengan mengucapkan sumpah. Seperti halnya ketika telur itu dipakai dalam upacara itu, telur itu dibanting, ayamnya disembelih, dilandaskan pada Sang Hyang Watu Kulumpang, terus abunya disebar keliling itu. Ini mengandung makna magis bahwa siapa saja, baik yang hadir maupun tidak hadir, akan mengganggu penetapan Sima itu, maka nanti akan mengalami ibaratnya seperti telur yang dipecah, tidak bakal pulih lagi, seperti abu yang lembut ya, disebar itu, dan seperti ayam yang lepas dari kepalanya tak bisa berbentuk lagi ayam gitu. Ini upacara Manapatahi. Manapatahi itu dari kata sapata. Sapata itu sekarang sepoto. Sepoto itu bersumpah. Sapata gitu. Nah, kemudian setelah mengucapkan sumpah, maka terus diberikan pajak-pajak yang hadir itu, diberikan pajak-pajak. Pajak-pajak itu apa? Pajak-pajak itu hadiah yang diwujudkan dalam kain, ada yang dalam bentuk emas. Kalau dilihat salah satu prasasti itu, pajak-pajaknya sampai banyak sekali, tergantung yang hadir. Bahkan uang saku itu diberi. Ya.
yang disebut dalam prasasti itu uang sangunira mulih, dan uang saku sebagai sangunira mulih, sangu untuk pulang itu. Nah, itu iya transport. Pak, berbeda dengan yang sekarang, tidak ada sangunira mulih. Ya, kemudian setelah pasak-pasak itu lalu diadakan pesta-pesta yang berupa makan dan minum. Nah, kita sambillah pada pesta-pesta dan makan minum. Tadi sumpah kutok itu ya, dikatakan dalam prasasti kajian ganing hayam pecah tan walui mahurib, seperti tubuh hayam yang mati tidak mungkin kembali urip hidup. Kalau memecah telur itu, ketika telur dipecah gitu, tadi nikang handelu remuk satasena, seperti telur yang remuk satasena menjadi pecahan beribu-ribu, beratus-ratus gitu. Nah, kemudian tadi pernah Sang Hyang Brahma sumunubra ikan kayu, seperti halnya Sang Hyang Brahma itu api membakar hutan itu, hilang geseng tanpa amban au keril. Nah, itu semua yang melanggar ketentuan Sima itu akan mengalami seperti itu ya. Misalnya ada juga sumpah yang mengandung kalau zaman dulu itu sumpah itu betul-betul diakui kebenarannya. Misalnya dikatakan pecah kepalanya itu akan belah, akan terbelah ya. Terus petakan utangnya disobek perutnya ya. Rantan ususnya cabut di hewan-hewan gitu. Nah, kemudian petakan ususnya cucuk hatinya diambil, dimakan. Kemudian pangan dagingnya, inomrahnya, dimakan dagingnya dan diminum darahnya. Siapa yang meminum? Yaitu makhluk halus itu ya, yang akan membakar semua dan memakan semua yang tidak setia kepada Sima itu. Bahkan kadang-kadang tibaken ing Maharurawa klan ikawasan Yama, dijatuhkan di Maharurawa itu Rorawa yang besar sekali ya, kesengsaraan ya, yang besar sekali. Klan Ikawah Sang Hyang Yama, klan itu ini sayur, telur, dikelo, orang itu akan dikelo. Iya, dikelo. Ikawah di dalam kawah Sang Hyang Yama, kawahnya Bathara Yama itu. Terus, ya, bahkan ada juga yang paran umaliwat ing Tegal. Ketika pergi ke suatu tempat ya, umaliwat itu liwat suatu tempat di Tegal, sautan dening ulah mandi supaya saut dimakan ulah berbisa.
ring alas temaan dening Wiagra. Kalau pergi ke hutan dimakan oleh Wiagra. Wiagra itu bukan Wiagra zaman sekarang. Itu Wiagra dulu itu istilah kunonya untuk harimau. Darah timbul. Bukan apa darah tertimbul. Saya malah nggak hafal ya. Yang benar Pak. Nggak pernah memakan Wiagra saya. Nggak pernah lowong maksudnya. Yakin nggak kok? Iya. Kemudian ring wae sautan dening waya. Jika ke sungai, wae itu sungai air itu sautan dening waya. Buaya, itu buaya. Pokoknya serba mengerikan. Ya. Ke tempat manapun akan menemui kematian gitu. Ya. Bahkan ada yang sekarang kadang-kadang masih ditirukan oleh orang-orang modern itu, yang hujan samberening gelap. Jika ada hujan, muka-muka sambil gelap. Karena kan sering digunakan sumpah itu sambil gelap loh kan. Nah, ya. Yang angger ing omah katibana Bajragni, yang angger ketika berlindung di rumah, sekalipun di rumah katibanan Bajragni, kejatuhan Bajragni, Bajra akti api, ya, gelap tanpa hujan, ya, sinambering gelap tanpa hujan, itu celoko lagi, orang hujan orang gelap, niatnya itu pergi tidak ada hujan sambil gelap gitu, sinambering gelap tanpa hujan, tanpa ada hujan disambar gelap. Liputan kesengana desang Agni supaya terbakar oleh api itu. Ya. Rumahku ing gunung kalbu ing jurang, bukan rumahku ing gunung kalbu, bukan. Rumahku berjalan di hutan kalbu ing jurang, masuk lebu jurang tuh. Parang tandeke rumahnya pergi, tidak sampai bisa pulang di rumahnya. Ya. Kemudian tambah lagi lebuaken ing tamra ikan kawah, ya, dimasukkan di dalam tamra. Tamra itu artinya sebenarnya tembaga, tapi itu kawah tembaga. Kawah tembaga itu mengapa kok digunakan kawah tembaga? Kok bukan kawah emas itu ya dalam dulu? Memang tembaga itu kan panas sekali. Ya. Kemudian pukulan gajah besi dipukul dengan gajah dan besi. Ya. Gojo, gajah itu menjadi gojo sekarang. Ya. Kadang Sang Hyang Yama Raja di panganan yang bisa saja ring aksara, ini makhluk-makhluk aglo ini. Bahkan di sepotoni di mana Padai itu sampai ruang emas sekali. Kadilawas Sang Candraditya Sumuluh, bukan jumlah, Sumuluh, seperti lamanya matahari dan bulan bersinar di Sakakala Loka Mandala. Ya, lawasnya mungkin secara
lamanya mengalami samsara. Ya. Terus, ya. Nah ini hanya beberapa prasasti yang saya kumpulkan. Itu ada prasasti Taji itu tahun 901, Panggumulan tahun 902, Prasasti Manisase tahun 907, Prasasti Rukam tahun 907, banyak sekali prasasti ya. Kemudian juga ada kitab itu Adiparwa dan Ramayana ya. Terus nah ini contoh-contoh kutipan prasasti yang menyebutkan makanan dan minuman itu. Pernah neng tinada was kadut seket itu hajangan itu ayam satu muang saprakada neng asin-asin teng asin kadiwas kawan dilundung andika rumahan tua dan sanggaring jenuh muang sekar sambaga. Nah ini salah satu kutipan dan prasasti tadi itu yang berarti pernah neng tinada jumlah yang tinada itu disajikan ya. Uas katut seket itu uas itu beras wos katut itu karung ya. 57 karung padangan itu ada 7 ekor kerbau, ayam 100 ekor ayam, saperkara neng asin-asin dengan segala macam makanan yang serba asin ya. Misalnya ada dan asin ya, dalam bahasa dulu bahasa kuno itu kalau menjadi bahasa Jawa Baru kalau hanya satu patah kata, satu suku kata dijadikan dua suku dan menjadi dendeng gitu. Dan asin serba asin ya. Ikan kadiwas itu jenis ikan kita nggak tahu Pak. Yang penting bahwa ikan itu ada dua macam, ikan sungai dan ikan laut. Ada gurame, kemudian ada ikan belunglung. Di samping ikan sebagai lauk-lauknya ada telur, ada rumahan yang kita belum tahu, terus disertai minuman tua dari jenuh, tua sangkaling jenuh itu iya racun, tua yang memabukkan ya, tuh bukan minum racun. Sekar cempaka itu jenis bunga, ini bahan untuk minuman. Ya, tapi ada minuman yang memabukkan gitu. Nah pada waktu itu upacara makan-makan minumnya sampai mabuk kok memang. Ya terus ada contoh prasasti lagi. Neng tinada sekul matiman, matumpu asin-asin, deng kakap, deng kadiwas, rumahan, layar-layar, gurang, hala-hala, andika, dan seterusnya. Nah, yang dimakan, tinada itu dimakan, itu sekol matiman. Sekol itu nasi. Dalam bahasa sekarang Jawa kan masih sekol. Nah, itu Jawa kuno sekol. Nah, matiman. Nasi tim. Matiman. Nah, matumpuk asin-asin, bertumpuk-tumpuk lauk-lauk yang serba asin itu ada dendeng, kakap, dendeng kadiwas, rumahan,
layar-layar jenis ikan. Mungkin layar-layar itu ikan pari gitu ya. Kemudian udang itu. Kemudian hala-hala. Kita belum tahu hala-hala itu apa. Andika samangkana pinaka gangan, adapun yang dipakai sebagai gangan. Gangan itu sekarang Jawa Baru menjadi jangan. Jangan itu, tapi jangan basa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Jangan sayur gitu. Ya. Kemudian jangan prana itu jumlahnya 2, betul 1, dinyadiakan telah dibuat sayur kelor ya, kelak ya. Saminaa pada enaknya ya, ambil itu kan ambil ya. Ada sejenis makanan yang dari kata berulang itu ambil ya ambil ya. Kita nggak tahu karena ambil itu mengambil itu amet nanti macam-macam ada sambal ya. Ya. Tua sidu itu juga minuman ya, jati rasa minuman. Tuh ninyong, tuh itu menjadi Jawa tujuh itu artinya air kuah, tetapi bukan kuah ini. Tuh ninyong, nyong itu niur, air kelapa itu air kelapa yang memabukkan. Terus ini juga disebutkan neng tinaga pajangan wok macam-macam yang dimakan ya, ada pajangan itu daging celeng, wok itu daging kijang, wedhus itu ya kambing ginawe saminaka dibuat sebagai enak muang saprakaraning harang-harang dan segala jenis harang-harang itu mungkin yang makanan yang digarang ya, dibakar ya, harang-harang. Dari kata harang ada hareng loh. Deng asin, deng anyang, ya, deng tarung itu. Dendeng yang asin, dendeng anyang, dan dendeng tarung itu kita belum tahu, dan udang, hala-hala, antrini sama hantelu sama. Telu itu sama dengan teri. Ya ini prasasti rukam. Luar neng tinada. Ini ada lagi skol paripurna. Skol paripurna itu nasi yang lengkap. Ini komplit. Ditumpang komplit itu. Ya. Timan yang nasi tim, matumpuk-tumpuk harang-harang, ya, bertumpuk-tumpuk harang-harang yang dibakar tadi ada den kakak, kadiwas, ikan duri, den hanyang, kawan-kawan, rumahan, layar-layar, hala-hala, burang, jelak, inareng, manghandrini, ketam itu ketam. Nah, mangkana gangan
sebagai sayur ada adangan sapi, wok, sukan dinadiakan kelak-kelak sama enaknya. Ya, anak ada ambil atah-atah lagi. Ya terus, ya ini jangan yang dimasak dengan dandang, ya, dandang, hinurusan kelak-kelak. Iros itu sekarang kan masih iros, ya. Ini irusan kelak-kelak dikelo, ya. Ambil sangan-sangan ini mungkin digoreng sangan, ya. Rumah-rumah itu ada disebut rumah-rumah, kemudian ada kulupan. Kulupan itu sayur yang di apa tuh? Iya, direbus saja. Ya. Sekarang masih ada tetes. Itu kita nggak tahu, mungkin petis. Terus tumpuk-tumpuk dengan terus dan ada manginom sidu cinta hilang tua yang diminum itu sidu, ya. Cinta itu ya jenis minuman ya, hilang ya, dan tua ya, ini juga tua, hilang itu air tebu ya. Terus ini ada lagi skol paripurna, nasi yang sempurna paripurna, anak sangka ulu kan dari ini jenis ikan semua. Kemudian prasasti alat santan itu inasaan skol tangtangan diberikan nasi yang didang itu dinurusan ya, kelak-kelak ambil kasihan let-let sangan-sangan itu menjadi goreng sangan itu ya, ya tumpuk dan anginom sidu tua hilang, nah itu minumannya ya. Terus ya waktu kura ini Kapua Manada Tanahna Kantuna ing irusan kelak-kelak ambil kasihan let-let dan kakap kadiwa tenggiri masih nus kurang gelunglung karena situ mastawa kinsa kilang tua. Ini ada mastawa itu ya. Kemudian yang tadi dikatakan Kapua Manada semua makan, tidak ada yang ketinggalan. Tanahna Kantuna ya, makan yang diirup, makan sayur kelak-kelak itu dan seterusnya ya. Dan kalau di dalam kitab-kitab sastra itu kita menemukan nama-nama itu ada Jawada, kemudian Lumindia Gul, warnanya ngami-amian. Ami-amian itu menjadi nyamian. Nah, ami-amian ada dodol, ada dada dodol, wajib, muang parasi itu apa belum jelas, muah tikang salamat. Ini nama-nama makanan dulu. Kemudian ada minuman tua waragang badiak. Badiak itu menjadi ladek. Ladek itu kan ya apa? Ya dari kelapa tape ya, ladek buat badiak itu. Tua ing tal budur, tua ing tal itu tua dari buah tal, kemudian budur.
Ada lagi kitab suta semua itu tua, badiat, sebagai siwalan, ucul, paragang, terus iya kitab saja ada jual itu dodol, aneka warna laketan. Laketan itu yang serba laket itu kelet, ya ketan. Tape pangisilan pinangannya mina anganget bubur sarana, ada bubur sarana gitu. Ya, ini hanya berisi sama saja. Saya kira sudah cukup. Ada calwan, ada gris, ya, ada brem sudah ada, brem serbat sudah ada. Ya, saya kira jenis-jenis makanan yang disebut dalam sumber tulis seperti itu, yang sebagian masih kita kenal, yang sebagian sudah tidak kita kenal. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa jenis makanan minuman itu penggandungan pada yang tersedia di alam, tanaman atau binatang. Tuh, binatang kaki 4 atau ya sudah. Namun mungkin sudah ini saja. Terima kasih sekali Bro atas paparannya yang luar biasa. Kita jadi tahu nih makanan-makanan dan minuman-minuman kuno berdasarkan prasasti apa saja.